Mohon perhatian, di akhir misa nanti dimohon umat untuk belum pulang sampai pastor selesai membawa hosti dari kapel. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memulai Trihari Suci. Dalam perayaan-perayaan Trihari Suci, gereja merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah, sambil mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kamis Putih yang kita rayakan hari ini mau mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasul-Nya. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul-Nya. Marilah kita awali perayaan ini dengan nyanyian pembuka. Puji syukur 661. Kita bangkit berdiri. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan semua ilmu sudahlah ku miliki, hanya cinta yang mengerti rahasia bahagia. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku curahkan dan pada badan, hanya cintaku yang jadi pelipur duka lara. Ajarilah kami Tuhan bahasa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita malam ini, di mana kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Hari Raya Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan yang penuh persaudaraan, perjamuan yang penuh makna. Sehingga lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, perjamuan ini akan mengajak kita untuk merenungkan apa arti Ekaristi sesungguhnya. Perjamuan itu simbol penyerahan hidup Yesus secara total dalam bentuk tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya, dan itulah kita. Itulah yang kita sebut dengan Ekaristi Kudus, kenangan korban salib Kristus yang berpuncak kita rayakan besok. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki Rasul. Untuk menanggapi dan meneladan semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak juga untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta yang tulus. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Dan pada malam ini tidak dibacakan intensi kita kumpulkan pada malam Vicili nanti. Karena mengawali Tri Hari Suci, Triduum Suci, kita sungguh diarahkan untuk mengarahkan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan dan menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam korban Ekaristi Yesus yang menyerahkan dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita sungguh semakin layak merayakan peristiwa agung ini, mari hadapan Allah kita hening, mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami menyemburkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kekuatan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun.
Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah persekutuan dengan darah
mengucapkan syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Lalu jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Apa kabar? Baik, puji Tuhan walaupun agak hujan dan pasti mungkin masih hujan. Lalu kita berangkat dari rumah, mungkin sampai di gereja masih hujan-hujan. Tetapi kita boleh menempatkan diri kita untuk mau hadir pada malam hari ini. Kalau ditanya untuk apa, ya pasti untuk mau menyembah Tuhan dalam Eucharistia toh. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita membuka lagi Hari Suci, Triduum Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Sabtu Suci, malam Paskah. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tiap tahun hal ini kita renungkan. Lalu saya mengajak kita untuk merenungkan kenangan yang memberi kekuatan karena quality time. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Quality time adalah menikmati waktu berkualitas bersama dengan kita sendiri yang sambung. Bersama dengan keluarga bisa. Bersama dengan sang kekasih bisa. Bersama dengan anak cucu, bersama dengan siapa saja. Dan puncaknya adalah bersama dengan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhir dari perayaan pada hari ini ialah saya mengajak kita untuk sungguh bersatu dengan Tuhan sejenak, dengan meluangkan waktu merenungkan diri di hadapan Allah lewat tanda kemuliaan yang dinyatakan kepada kita pada hari ini, yaitu sakramen
yang akan kita arak nanti atau kita pindahkan dari sini menuju ke tempat yang sudah disediakan. Dan dengan demikian disitulah kita berdiam diri sejenak untuk meluangkan waktu yang sungguh sangat dalam bersatu dengan Tuhan setelah kita menyambutnya dalam rupa roti dan anggur. Saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya mengangkat satu tema kecil untuk kita renungkan pada malam yang indah ini mengenai makan bersama atau perjamuan yang kita rayakan pada malam ini. Pertama-tama, makan bersama itu lebih menyenangkan, jauh lebih baik daripada makan sendiri. Seringkali kalau kita makan bersama itu walaupun tidak terlalu enak, tetapi nikmat rasanya. Bukan soal makanannya yang menyebabkan kegiatan makan itu menyenangkan. Meski itu penting juga. Tetapi terutama makan itu menjadi menyenangkan karena dalam makan bersama ada faktor lain, yaitu suasana hati yang dibangun, yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan keakraban, dan di sanalah kita saling membuka hati kita. Semakin akrab kita dengan seseorang, semakin kita suka makan bersama dengan dia, duduk bersama dengan dia, mau dan ingin untuk selalu ketemu dengan dia. Nah, itu bisa siapa saja, entah itu keluarga, kekasih, adik, teman akrab, dan seterusnya. Makan bersama itu adalah sesuatu yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang menentukan adalah kasih yang menyertai makan itu. Itulah sebabnya makan bersama menjadi ciri khas keluarga beriman. Di sana biasanya didahului dengan doa, mohon berkat Tuhan. Lalu kita makan sambil bercerita dan berbagi pengalaman. Makan mulai dari yang ringan lalu yang berat dan kemudian mulai lagi dengan hidangan yang ringan juga. Akhirnya ditutup dengan doa syukur bersama. Kalau sering kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, makan bersama selalu dirindukan dan diidamkan. Pada saat kita pergi jauh, lalu kita selalu teringat, waktunya makan bersama. Lalu kita akan bergegas pulang. Kenapa? Karena kita akan dicari. Dan dengan demikian, kerinduan itu akan mengantar kita untuk selalu mau pulang ke rumah. Di sana ada penerimaan, keceriaan, dan yang penting tidak ada orang yang merasa dianggap asing. Tetapi sungguh penuh dengan persaudaraan. Semua merasa at home. Maka dalam budaya tertentu adalah penghargaan bila Anda diundang makan oleh salah satu keluarga. Seringkali Bapak Ibu Saudara terkasih kalau ada tamu kita, lalu banyak yang mengajak, ayo ajak pergi makan dan kita pergi. Itu adalah penghargaan. Cocok ya? Saya kira cocok. Tidak ada orang yang mengajak orang makan kalau ada rasa benci dan dendam dalam dirinya. Maka makan bersama adalah ungkapan cinta kasih. Dan itu menjadi tanda iman keluarga Kristiani. Makan bersama adalah tradisi iman bahkan sebelum Kristus. Seperti diungkapkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Tuhanlah yang memerintahkan bangsa Israel untuk makan dalam keluarga. Ambillah seekor domba atau kambing. Lalu cukupkan untuk dirimu. Kalau kamu rasa bahwa keluarga cukup sedikit, maka ambillah tetangga, orang lain. Dan dengan demikian, apa yang akan kau makan itu, kamu kasih habis. Sangat jelas dalam bacaan pertama. Lalu untuk apa semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan sekedar makan. Tetapi Tuhan melakukan sebuah karya besarnya. Tuhan lewat dan menyelamatkan semua keturunan Israel dari kematian karena memang ada pesan. Dan di sanalah akarnya perjamuan
dan perayaannya dibuat oleh Yesus. Kalau kita mengikuti baik-baik bacaan tadi dan sangat indah dibacakan, saya kira kita tidak perlu bertanya lagi soal ini. Mereka duduk bersama, makan bersama. Darahnya itu ditandakan pada ambang pintu dan kedua. Lalu itu menjadi tanda bagi Allah, karena pada malam hari itu Allah akan memusnahkan semua anak-anak sulung dari bangsa Israel dan juga hewan-hewannya. Maka bagi Bani Israel, kalau kamu berikan tanda itu maka saya akan lewat, dan itulah Paskah, itulah pembebasan. Dan itulah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi Tuhan yang mengadakan dan menganjurkan itu kepada umatnya. Untuk apa? Untuk mau menyelamatkan umatnya dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah terjanji. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada malam Kamis Putih Yesus meneguhkan tradisi makan bersama ini. Bersama para rasul ia tidak hanya mengenangkan peristiwa keselamatan bangsa Israel di Mesir, tetapi juga memperbaharuinya dengan sebuah peristiwa Paskah yang baru. Yesus menjadi tuan rumah sendiri dan sekaligus menjadi pelayan perjamuan yang baru itu. Dorongannya adalah kasih. Kasih yang merangkul jati diri setiap rasul yang diundangnya. Kasih Yesus itu merangkul setiap orang, bahkan sampai kerapuhan mereka yang sebentar lagi akan guncang karena peristiwa salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, Injil mulai dengan lukisan hati Yesus. Ia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk dia kembali kepada Bapaknya dan bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Injil bahkan menekankan sebuah frase yang menekankan betapa hidupnya kasih Yesus itu, yaitu dengan mengatakan ia mengasihi mereka, bahkan sampai pada kesudahannya. Ia tahu bahwa para muridnya sementara tidak baik-baik saja. Iblis sudah mulai menggerogoti komunitasnya. Dunia juga sementara mengancam persekutuannya. Bagi Yesus, makan Paskah bersama yang biasa tidak akan cukup untuk mempertahankan kumpulan para muridnya itu. Mereka harus diisi dengan sesuatu yang lain. Apa itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Yaitu tanda kasih yang lebih kuat, yang berasal dari diri Yesus sendiri dan yang akan diingat oleh para murid selama-lamanya. Dan itulah perjamuan Ekaristi yang akan berdaya melampaui semua peristiwa duka dalam hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya selalu menganjurkan, bagi kita orang Katolik, inilah pegangan kita yang paling utama dan terutama. Kita bisa saja mendengarkan warta dan berita dari evangelis-evangelis yang hebat, tetapi perayaan Ekaristi kita hanya bisa temukan di dalam gereja satu kudus Katolik dan Apostolik. Maka kalau kita sudah pernah mengakui iman ini, sulit bagi kita kalau kita sampai pada makna persekutuan dengan Allah sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus, sulit untuk meninggalkan hal itu. Maka Yesus mengangkat roti sebagai tanda penyerahan dirinya. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengangkat piala lambang darahnya sendiri. Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Maka digenapilah apa yang dikatakannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Penyerahan itu telah dimulai pada perjamuan malam ini yang kita kenangkan. Sebab bukan hanya roti dan anggur yang dihidangkan Yesus, tetapi sungguh-sungguh adalah dirinya seutuhnya yang akan kita kenangkan besok di kayu salib. Karena tadi sudah dikatakan, inilah perjamuan yang terakhir. Dan dia tidak akan minum lagi dari piala itu. Karena besok kita rayakan, dia sudah menyerahkan itu. Dan yang diserahkan adalah tubuhnya dan darahnya tertumpah untuk menembus dosa seluruh dunia. Terlebih kita yang percaya kepadanya. Tubuh dan darahnya itulah
yang akan menjadi isi sekaligus identitas perkumpulan para murid, yaitu bahwa mereka dikasihi oleh Allah, bahkan sampai putra Allah menyerahkan diri menjadi makanan kehidupan. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, agar tindakan itu tidak hanya sekedar dikenangkan dengan pikiran, Yesus mengadakan juga tindakan pembasuhan kaki yang nanti akan kita buat. Seperti yang diceterakan Injil Yohanes pada malam ini bagi kita. Kasih Yesus tidak hanya akan menguatkan persekutuan secara internal, tetapi juga akan membangkitkan perbuatan kasih dalam kalangan murid-muridnya untuk orang lain. Kalau aku guru dan Tuhan melakukannya, maka kamu pun wajib melakukannya. Maka jelas sekali Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kasih dari Tuhan dan kasih yang dilakukan akan menjadi tanda khas orang beriman kepada Kristus. Semua itu ada dalam perjamuan Ekaristi yang kita rayakan. Maka ia mendesak Petrus agar menerima pembasuhannya, supaya Petrus pertama-tama merasakan kasih Yesus yang mampu atau yang memampukan dia untuk mengikuti Yesus. Awalnya Petrus tidak mau. Masa engkau guru dan Tuhan membasuh kakiku? Tetapi Yesus mengadakan komunikasi dengan itu. Dan itu dalam kebersamaan. Dan dengan demikian, lalu Petrus mengatakan, kalau begitu jangan hanya kakiku saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kita diajak merasakan lagi warisan luar biasa dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Pertama, dalam setiap perjamuan kita merasakan kasih Tuhan yang menyatukan kita. Perjamuan merangkul berbagai jenis karakter kita masing-masing, yang keras, bahkan yang sombong, pemalu, dan yang percaya diri, dirangkul, disatukan dalam perjamuan Tuhan. Mengambil bagian dalam tubuh yang sama. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita berharap bahwa kita akan tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan itu dalam kasih Tuhan sendiri. Kedua perjamuan membersihkan dosa, bahkan dosa yang tersembunyi sekalipun. Kasih itu menembus sampai ke bawah kaki kita. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Orang yang jujur akan mengerti betapa tidak layaknya kita menerima kasih yang begitu agung itu. Tetapi toh Tuhan mau datang menyentuh kita. Tidak ada sikap yang lebih pantas daripada rendah hati dan berterima kasih. Lalu yang ketiga adalah dalam perjamuan itu Tuhan seolah-olah mendatangkan pertobatan, menantang pertobatan kita untuk selalu mau memperbaharui diri terus-menerus. Karena setelah kita mengalami kasih-Nya, kita diminta menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai kenangan dalam pikiran, tetapi sebagai sumber kekuatan kehidupan kita. Dan dengan demikian, semoga sungguh berusaha untuk membuat hidup iman kita berkualitas. Sehingga bagian dari renungan ini, saya mengajak kita untuk quality time dalam kehidupan, waktu yang sungguh sangat berharga. Apakah kita persembahkan kepada Tuhan untuk sungguh bersatu dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, datang di hadapannya untuk menelanjangi diri kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya, dan mendapatkan kekuatan. Semoga malam ini menjadi malam kasih sejati bagi kita untuk selalu menyatakan kasih Tuhan bagi diri kita, bagi keluarga, dan bahkan setiap orang yang kita jumpai, bahkan alam ciptaan ini. Semoga demikian. Kita hening sejenak.
Puji syukur 498, jika ada cinta kasih. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan kita semua, dalam Dia bersoraklah dan bersukalah, bertakwalah, sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling cinta kasih, sebulat hati. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Marilah kita berkumpul, bersatu hati. Hendaklah kita hindarkan perselisihan, hentikanlah perbantahan dan permusuhan. Semoga di tengah kita hadirlah Kristus. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan beserta orang kudus-Mu. Ya Kristus Tuhan, kami memandang wajah-Mu yang mengagumkan, itu sukacita kami.
terhingga, sebab berbahagialah kami sepanjang masa. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Dengan membasuh kaki, mari kita berdiri. Para murid Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi kita masing-masing dan juga yang telah memasukkan intensi
kami doakan dalam hati pada kesempatan ini. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama. Seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Siapkan ini kartu utama
berbilang dan Allah semesta alam sebab dari kemurahan-Mu kami siapkan ini kami sampai kami akan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami. Kami dikuatkan ketika minum darah kami yang ditumpahkan bagi kami.
kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu yang kami bawa dalam doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal, dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk menebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci. Satuan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini,
sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang luhur. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia,
Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudi dan beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah, kita tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 427. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, apabila kita makan hidangan ilahi. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Pun kita yang berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru.
kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah doa penutup ini kita akan langsung mengarak Sakramen Maha Kudus, pemindahan Sakramen Maha Kudus ke tempat yang telah disediakan. Altar akan dibersihkan dan dengan demikian ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan kita masuk dalam penderitaannya. Namun sebelum itu Dia berdoa sepanjang malam di Taman Getsemani. Berkat penutup akan kita terima melalui Sakramen Maha Kudus, maka sangat diharapkan bagi kita untuk sekali lagi dengan waktu yang sangat berharga kita datang di hadapan Sakramen Maha Kudus untuk menerima berkat ini yang kita mulai dalam perarakan dalam gereja ini dalam bentuk kuda dilanjutkan ke kapel dan Sakramen Maha Kudus akan disimpan di sana. Tuguran atau sering juga disebut vigili adalah ibadat yang dilakukan setelah prosesi Sakramen Maha Kudus yang ditakhtakan di kapel Ekaristi atau tempat yang telah ditentukan. Dan ibadat ini mengingatkan kita semua akan pengalaman ketiga murid yang diajak oleh Yesus berdoa di Taman Getsemani, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus terlelap dalam tidurnya, lalu Yesus membangunkan mereka sambil berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Dalam doanya kepada Bapa, Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki." Maka inilah saat-saat yang paling menakutkan yang dihadapi oleh Yesus. Sekalipun demikian ia tidak putus asa, ia tidak lari dari salib dan penderitaan itu. Ia berani menghadapinya. Ia bersama dengan Bapa yang menghendaki semuanya ini terjadi. Malam ini kita berjaga sambil berdoa bersama dengan Yesus, seraya kita mengingat saat-saat Yesus diserahkan. Dalam keheningan dan kesunyian, kita berserah diri dalam segala keterbatasan dan kerapuhan diri kita masing-masing bersama Yesus yang tersamar dalam Sakramen Maha Kudus. Maka teguran ini kiranya baik menjadi perhatian kita bersama. Diingatkan kembali agar umat tidak meninggalkan gereja sebelum imam kembali ke dalam gereja setelah perarakan. Terima kasih. Mari kita memadahkan misteri tubuh mulia, darah yang berharga nias, darah Raja semesta, lahir dari Sang Perawat untuk menebus dunia.
pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasulnya. Sabda sudah menjadikan roti sungguh tubuhnya, anggur sungguh darah Tuhan. Walau indra tak cerah, agar hati diteguhkan, iman saja cukuplah. Mari kita memadahkan misteri tubuh mulia, darah yang berharga niat, darah Raja semesta, lahir dari Sang Perawat untuk menebus dunia. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia, menyebar benih Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasulnya. Sabda sudah menjadikan roti sungguh tubuhnya, anggur sungguh darah Tuhan. Walau indra tak cerah, agar hati diteguhkan, iman saja cukuplah. Mari kita memadahkan misteri tubuh mulia, darah yang berharga niat, darah Raja semesta,
Berputra dan Sang Putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja beserta dengan Roh muncul dari keduanya dan setara disembah. Mari kita memadamkan misteri tubuh mulia, darah yang berharga nia, darah Raja semesta, lahir dari Sang Perawan untuk menebus dunia. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lase jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Umat bangkit berdiri. dan percaya kami pun akan lenyap
sadar sebab Engkaulah yang selalu membimbing dan menguatkan kami. Bapa, hadirlah di sini. Kristus sudah dan menerangi umat yang terdengar dengan darahnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu, untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memenggahkan Dikau. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, menadahkan tangan kepadamu. Hatiku Kau kenyangkan dengan santapan lesat, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Di tempat tidurku, aku memuji Engkau, aku merenungkan Dikau sepanjang malam. Sebab Engkaulah yang menolong aku, di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang dan selamanya. Kristus sudah bangkit dan menerangi umat yang ditebus dengan darahnya. Kristus sudah bangkit dan merenungi umat yang ditebusnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Allah kita hening di depan Sakram Maha Kudus untuk menyampaikan segala hal yang kita rindukan, dambakan dalam kehidupan kita. Kita para petugas, kita boleh kembali ke sakristi. Kita hormat.